Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila. Saya mahasiswi dari program studi biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Menentukan Hari Raya Idul Fitri, Cara Ruqyah dan Hisab, untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih. Sebelum memasuki pembahasan cara ruqyah dan hisab, kita akan membahas tentang pengertian dasar ruqyah dan hisab, serta dasar hukumnya. Nah, yang pertama adalah ruqyah secara bahasa. Ruqyah secara bahasa berasal dari kata ro'a, yaro, ro'yan, wa ru'yatan yang bermakna melihat, mengerti, menyangka, menduga, dan mengira, to see, to behold, atau melihat, perceive, merasa, notice, observe, atau memperlihatkan atau melihat, dan discern, melihat. Dalam hazanah fikih, kata ru'yah lazim disertai dengan kata hilal sehingga biasa disebut dengan ru'yatul hilal yang berarti melihat hilal atau bulan baru. Ru'yatul hilal ini berkaitan erat dengan masalah ibadah, terutama ibadah pada bulan puasa. Selanjutnya, hisab secara bahasa berarti hitungan, perhitungan, aritmetik atau ilmu hitung, reckoning, perhitungan, kalkulus atau hitung, computation atau perhitungan, estimation, penilaian atau perhitungan, dan appraisal atau penaksiran. Nah, sedangkan ruqyah secara istilah yaitu melihat hilal pada saat matahari terbenam pada akhir bulan atau pada tanggal 29 Qamariah. Dan hisab secara istilah merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang perhitungan benda-benda langit pada orbitnya untuk diketahui kedudukannya antara satu dengan lainnya supaya diketahui waktu-waktu yang ada di bumi. Sedangkan dasar hukum keduanya yaitu Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara ruqyah dan hisab. Yang pertama dari sisi matlak, perbedaan ini terjadi sedunia, senegara, dan semasafatul qasri. Yang kedua yaitu perbedaan dari saksi. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan keadilan. Yang ketiga, perbedaan dari sisi alat. Nah, perbedaan ini antara boleh dan tidaknya memakai alat. Tentunya dalam melakukan ruqyah. Nah, selanjutnya yaitu dari sisi laporan. Perbedaan ini juga terjadi karena adanya pendapat yang mengharuskan sesuai dengan hisab, dan ada juga yang tidak mengharuskan sesuai dengan hisab. Dan yang terakhir, dari sisi penetapan. Dari sisi penetapan ini, perbedaan yang terjadi karena adanya yang mengharuskan ruqyah ditetapkan oleh hakim dan ada yang tidak mengharuskan ditetapkan oleh hakim. Yang selanjutnya dari sisi hakiki. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan internal antara posisi hilal dan ijtima. Yang kedua adalah perbedaan dari metode posisi hilal. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan tentang ufuk hakiki, ufuk mar'i, dan imkanur ru'yah. Selanjutnya, perbedaan dalam metode ijtima. Perbedaan ini ada karena adanya perbedaan antara batas qabla ghurub dan batas qabla fajri. Yang terakhir adalah perbedaan dalam metode posisi hilal. Nah, perbedaan ini ada karena adanya perbedaan pendapat dalam metode perhitungannya antara hisab takribi dan hisab hakiki. Yang selanjutnya yaitu kriteria penentuan. Nah, ini merupakan beberapa kriteria penentuan dalam melakukan ruqyah dan hisab. Yang pertama yaitu ruqyatul hilal. Kriteria ini merupakan kriteria penentuan awal bulan Qamariah dengan meruqyah atau mengamati hilal secara langsung.
Yang kedua adalah wujudul hilal. Kriteria ini merupakan kriteria penentuan awal bulan Komariah dengan prinsip ijtima qoblal ghurub dan moonset after sunset. Yang selanjutnya yaitu imkanur ruqyah mabim. Nah, mabim sendiri merupakan singkatan dari Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, sedangkan imkanur ruqyah mabim merupakan kriteria penentuan awal bulan Komariah berdasarkan Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan yang terakhir adalah ruqyah global. Nah, ruqyah ini merupakan kriteria penentuan awal bulan Komariah yang berprinsip apabila salah satu penduduk melihat hilal, maka itulah awal bulan meskipun penduduk lainnya belum melihatnya. Memasuki materi selanjutnya, yaitu cara penentuan ruqyah dan hisab. Nah, ruqyah sendiri secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ruqyah bil fi'il dan ruqyatul hilal bil aini. Yang pertama, ruqyah bil fi'il merupakan upaya melihat hilal dengan mata atau tanpa menggunakan alat yang dilakukan secara langsung atau menggunakan alat pada saat akhir bulan Komariah atau pada tanggal 29 ketika matahari terbenam. Nah, setelah berhasil melihat hilal, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengetahui posisi bulan pada saat matahari terbenam. Apakah sudah di ufuk atau belum? Dan jika sudah berada di ufuk atau berada di atas ufuk, maka sudah berada di sebelah timur garis-garis ufuk sekaligus di sebelah timur matahari. Maka ini bisa ditentukan sebagai awal bulan. Selanjutnya yaitu ruqyatul hilal bil ilmi, yang merupakan cara melihat hilal tidak dengan mata telanjang atau secara langsung, melainkan dengan mengetahui lewat ilmu hisab tanpa dibuktikan di dunia empiris. Nah, maka untuk menerapkan ruqyah ini, kita perlu menelaah kembali tentang metode hisab secara gamblang, supaya pemahaman kita tentang ruqyatul hilal bil ilmi betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan metode hisab sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hisab urfi dan hisab hakiki, yang nantinya hisab hakiki masih dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, hisab urfi. Hisab urfi merupakan sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan pada adat kebiasaan atau didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Nah, sistem hisab ini merupakan sistem hisab yang digunakan Khalifah Umar bin Khattab untuk dasar acuan dalam menyusun kalender Islam abadi. Yang artinya sistem perhitungan ini sudah ada sejak 17 tahun yang lalu. Namun, berhubung sistem hisab ini menggunakan teori yang cukup simpel, maka tingkat keakurasian yang dimiliki oleh sistem perhitungan ini kurang detail, sehingga para ulama ahli falak atau ahli hisab Islam sepakat bahwa hisab urfi tidak dapat digunakan dalam penentuan awal bulan Komariah dan untuk pelaksanaan ibadah, karena tingkat ketelitiannya yang kurang dan hanya dapat untuk pembuatan kalender Islam. Nah, selanjutnya yaitu hisab hakiki. Nah, hisab hakiki merupakan metode perhitungan dengan seteliti mungkin terhadap peredaran bulan mengelilingi bumi dan juga menggunakan perhitungan yang pasti yang didasarkan pada siklus bulan dalam mengelilingi bumi melalui kaidah eksakta yang disebut spherical trigonometry atau segitiga bola. Perhitungan hari dengan hisab hakiki ini setiap bulannya tidak tetap dan tidak beraturan. Dalam 2 bulan berturut-turut, terkadang ada 29 hari, terkadang ada 30 hari, atau sebaliknya. Nah, terkadang terjadi pula pergantian seperti perhitungan hisab urfi. Nah, hisab hakiki ini masih dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hisab hakiki takribi,
yang merupakan hisab dengan sistem yang berdasarkan data-data yang telah disusun oleh Ulugh-Beg al-Samarkandi yang biasa dikenal dengan Zaid Ulugh-Beg. Nah, kelebihan dari teori ini yaitu data-data dan tabel-tabelnya dapat digunakan secara berkepanjangan dan tidak mengalami perubahan. Yang kedua yaitu hisab hakiki, tahqiqi. Nah, hisab ini merupakan sistem hisab yang didasarkan oleh data-data astronomi yang disusun oleh Syekh Hussein Zaid Alauddin Ibnu Shatir. Metode ini merupakan pengamatan yang berdasar pada teori Nikolaus Kopernikus dengan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat peredaran benda-benda langit. Dan yang terakhir adalah hisab hakiki tadqiqi atau kontemporer. Nah, hisab ini merupakan sistem hisab yang menggunakan data-data astronomi modern yang dikembangkan dari sistem hisab tadqiqi dan juga penggabungan beberapa sistem ilmu astronomi modern. Nah, sistem ini menggunakan alat hitung elektronik dan juga GPS atau Global Positioning System untuk mengetahui koordinat lintang dan bujur. Nah, oleh karena itu, sistem ini disebut memiliki karakteristik dinamis. Selanjutnya yaitu persoalan yang sering muncul ketika penentuan awal dan akhir bulan Komariah. Nah, di Indonesia sendiri sering terjadi perselisihan dalam penetapan awal bulan, utamanya pada awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, adapun 3 persoalan yang paling sering muncul, yaitu yang pertama pada saat penentuan bulan Sya'ban yang terkait dengan bulan depannya, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu pada saat penentuan akhir bulan Ramadan yang terkait dengan penentuan bulan depannya, yaitu bulan Syawal atau perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah pada saat penentuan awal bulan Dzulhijjah yang terkait hari ke-10-nya, di mana ada perayaan Idul Adha. Nah, itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.